They are waiting. This is so hard. Quick. Oke, jadi kemarin gue nemu beberapa hal menarik di X dan bukan Colt LH44 kali ini ya. Tapi gue menemukan opini yang menarik dari seseorang, yaitu dia ngomong kalau mungkin point system F1 sekarang itu perlu diganti lagi, mengingat top 5 tim yang benar-benar di atas banget ya bottom 5 tim yang lain. Dan ya di sini gue mikir, sebenarnya tuh gue dari dulu juga ngerasa kalau point system F1 ini emang perlu diubah atau diganti sebenarnya. Datanglah ide konten video ini dan tanpa basa-basi, langsung saja gue bahas apakah sistem point F1 sekarang itu perlu diganti lagi. Oke, jadi F1 dari tahun 50-an, dari awal mereka terbentuk ya, sampai sekarang emang memiliki point system yang beda-beda. Ada yang top 6 dapat poin, ada yang top 8 dapat poin, lalu ada juga sistem di mana poin yang diambil itu poin terbaik dari beberapa balapan aja, ada juga sempat ngadain double point untuk satu balapan. Ya intinya banyak lah ya, dan kalau gue jelasin satu-satu bakal panjang kayak gue ngejelasin logika ke Colt LH44. Jadi gue bahas sistem point F1 yang sekarang aja di mana top 10 dapat poin plus fastest lap ya, dan mengapa perlu ada perubahan lagi. Jadi, sistem point F1 sekarang ini pertama kali dipakai pada tahun 2010 dan sepanjang sistem point ini dipakai, terdapat 5 kali title fight di balapan terakhir, yaitu di 2010 di tahun debutnya ya, 2012, 2014, 2016, dan 2021. Jadi terdapat 5 kali title fight dari 14 atau 15 musim lah ya kalau kita mau hitung di musim 2024 ini. Ya, itu kurang sih kata gua. Tapi bukan salah sistem poinnya juga, karena dominasi Mercedes dan Red Bull, mau pakai sistem poin 3-2-1 pun gue rasa tetap aja juara, karena dominan mereka ya kan. Tapi gue juga ngerasa terdapat beberapa kelemahan di sistem poin ini. Pertama, jarak dari P1 ke P2 itu cukup jauh. Saking jauhnya apa yang nggak bisa digapai kayak doi. Bayangin, 25 untuk menang dan 18 untuk runner up. Dari sini aja jaraknya tuh udah kegedean untuk pemenang ke runner up. Apalagi kalau misal DNF ya kan, udah 25 poin kehilangan deh kan. Karena dulu, pas pakai sistem poin lama, chance untuk tidak tertinggal jauh dari pemenang itu cukup lebar, karena jarak dari pemenang ke runner up tuh nggak jauh. Jadi kalau misal DNF pun, ya oke mungkin poinnya hilang banyak, tapi nggak sebanyak yang sistem poin sekarang. Karena cuma 2 atau 4 poin doang gapnya dari P1 ke P2. Dan terbukti di era dimana top 8 dan 6 dapat poin, banyak juga title fight yang terjadi di balapan terakhir. Karena nggak hanya persaingan yang emang kompetitif, tapi sistem poinnya juga mendukung. Tapi kelemahan dari sistem poin itu ialah yaitu yang dapat poin cuma top 6 sama 8 doang. Dan jujur tuh kurang sih kalau timnya itu banyak banget dulu ya kan. Jadi itu sih masalah pertamanya. Gue rasa akan susah untuk menciptakan title fight apa akhir balapan kalau misal jarak poin dari P1 ke P2-nya aja tuh jauh, 7 poin cuy, kejauhan itu sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah kedua, dimana gue rasa sekarang top 10 pun nggak cukup untuk poin. Tapi bang, ini 20 pembalap loh, dan yang dapat poin itu setengahnya. Bukannya itu udah lebih dari cukup ya? Apalagi musim lalu Haas yang finish juru kunci aja dapat double digit poinnya. Yes, gue tahu. Tapi sekarang kita lihat musim ini. Seperti yang gue bilang tadi di awal video, terdapat top 5 tim setidaknya bakal bersaing di atas untuk poin dan ya posisi-posisi tinggi. Dan 5 tim berarti 10 pembalap. Itu berarti apa? Betul. Itu aja udah memenuhi kuota points finish top 10 itu. Dan terbukti, 2 balapan ini baru 1 tim di luar top 5 tim itu yang baru cetak poin. Haas, dan itu pun juga tertolong karena Lance Stroll memutuskan untuk mencium tembok Saudi Arabia. Ya sebenarnya bukan salah points sistemnya juga sih lagi-lagi. Ini lebih ke tim-tim papan tengah dulu kayak Aston Martin sama McLaren yang mampu naik ke level tim papan atas, sehingga ya balance sih ada 5 tim papan atas ya kan, dan 5 tim papan bawah. Cuma untuk poin sistem sekarang jadi terlalu balance. Mereka dapat poin, sisanya enggak. Hidup ini nggak adil. Nah, kita semua juga tahu kalau suatu saat hal ini bisa terjadi dan akhirnya kejadian di 2024. Nah, sebenarnya nggak tertolong juga mengingat reliability mobil F1 sekarang tuh bisa dibilang bagus-bagus. Dan kita nggak bisa selalu mengandalkan masalah mobil untuk memunculkan drama ya kan. Sehingga muncullah komen di X tersebut yang mengatakan kalau sistem poin F1 perlu dirubah agar bottom 5 tim itu bisa meraih poin dan nggak bernasib sama kayak tim-tim zaman dahulu yang nggak dapat poin, karena sistem poin itu cuma untuk top 6 dan 8, sedangkan ada 1000-an tim di grid saat itu. Oke, mungkin nggak 1000-an juga sih. Jangan so iya deh. Ya.
Nah, gue setuju untuk sistem poin F1 tuh diganti karena dua kelemahan yang udah gue sebut tadi. Nah, pertanyaannya, lo mau pakai sistem poin kayak gimana, Bang? Sebenarnya gue melihat sistem poin yang dipakai MotoGP, dan itu menurut gue menarik. Dimana top 15 itu dapat poin, dan jarak poinnya juga yang nggak jauh-jauh banget lah. Sehingga kita bisa lihat tuh comeback-comeback Edan untuk bisa menciptakan title fight yang epic dan seru di balapan terakhir. Ditambah MotoGP kan emang unpredictable juga dengan pembalap yang tiba-tiba jatuh lah, apalah ya kan. Nah, gue mikir kalau F1 tuh bisa aja pakai sistem poin kayak gitu. Cuman FIA mau atau enggak ya kan. Kalau gue sih menyarankan pakai sistem poin itu. Cuman kalau mau diubah dikit, ya udah gini aja. Kan kalau MotoGP kan sistem poinnya kayak gini. Nah, kalau mau diubah, ya 16 diubah jadi 15, dan 13 diubah jadi 12. Ya, walaupun jaraknya masih 5 poin, dan menurut gue masih agak besar, tapi mendingan lah ya dibandingkan 7 poin. Lalu gini, untuk sprint race, kalau bisa nih ya, semua pembalap tuh dapat poin, kecuali kalau mereka DNF. Jadi poinnya itu 20-1. Jadi setiap pembalap tuh memiliki sesuatu untuk diperebutkan, bahkan di terakhir pun ya. Yaitu poin-poin itu, meskipun kecil tapi bisa ngaruh ke constructor standings mereka nantinya. Biar sprint race itu juga pada ngotot semua nih gitu pembalap ya kan. Kayak Colt LH44 kalau nge-denial soal idola mereka. Udah. Sumpah ya, gue tuh lama-lama udah kayak Drew McIntyre ke CM Punk aja kalau ngomongin soal Colt LH44. Gak head mulu kerjanya. Sama satu lagi, mungkin para tifosi khususnya Charles ya, bakal demen sama yang ini. Pole position tuh dapat poin tambahan 2 lah. Jadi kayak F2 dan F3 ya, di mana pole position tuh dapat poin. Biar ini juga menjadi semacam appreciation juga dan semangat juga untuk pembalap yang mampu tampil bagus di qualifying. Karena gue sebenarnya tuh sangat menyayangkan ya, pembalap yang dapat pole cuma dapat ban Pirelli gini doang. Kayak 4 kali dapat pole aja bisa langsung bikin go-kart dah tuh bannya ya kan. Lah, iya juga ya. Jadi gue rasa penting juga untuk para pole bisa dapat poin juga. Karena biar para tim tuh juga mencari cara gimana caranya mereka bisa kencang di quali dan race. Apalagi kan Red Bull musim lalu selalu ngomong tuh kalau mereka mengorbankan one lap pace mereka demi race pace yang lebih edan. Jadinya mereka yang nggak ngerasa qualifying itu penting dan lebih mending gacor di race. Ya nggak salah, emang benar gitu kan. Tapi bosan juga ya kan dengerin poin yang dihitung tuh hari Minggu, bukan Sabtu. Mari kita bikin dua-duanya dihitung gitu loh, biar asik ya kan. We don't care. Tapi bang, top 15 tuh kayak terlalu OP dah. Gimana kalau top 12? Oke, boleh kalau mau top 12 juga. Berarti sistemnya mungkin kayak gini. Tapi gue tetap kukuh mau sprint semuanya dapat poin. Dan pole juga dapat 2 poin. Oh iya, fase step juga kehitung di semua posisi. Jadi kalau bisa tuh jangan top 10 doang lah ya kalau mau fase step tuh dapat poin ya kan. Minimal finish aja lah, nggak DNF. Jadi kalau mau finish P20 pun, kalau fase slap ya dapat poin gitu. Kan lucu tuh kalau misal Nikita Mazepin kemarin dapat fase slap di Belgian Grand Prix, terus dapat poin. Bayangin aja ya kan bakal serami apa tuh medsos tuh. Gue udah bisa bayangin bakal dipenuhi dengan komen-komen Mazegot. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Haruskah sistem poin F1 diganti lagi? Dan kalau iya, kira-kira sistem poin F1 yang kalian mau tuh kayak gimana? Tulis aja komentar kalian kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu kayak gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, udah capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh